Saudara jaksa penuntut umum, apa kita sudah bisa memulai persidangan ini? Ya. Penasihat hukum sudah ada? Sudah? Ya. Kita bisa memulai persidangan ini ya. Sidang perkara atas nama Igede Arya alias Gede akan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, bisa dibaca nggak ya? Ya, mungkin kurang jelas, bisa dibacakan nama-nama tim saudara. Baik. Ya. Mohon izin sebentar. Ya, silakan. Kami mohon kepada para penasihat hukum juga untuk memperlihatkan atau meneliti kembali kartu tanda anggota penasihat hukum dan izin untuk berprakteknya. Demikian. Ini harus betul-betul material. Ya, Pak Jaksa. Ya. Pak Jaksa. Kami lihat Pak. Sudah Terlihat. Lihat Pak, terlihat. Nama siapa di sini? Tidak lihat. Ya, silakan perlihatkan ke jaksa yang ada di sana. PU. Bang Teguh Santoso, jaksa di sana tidak lihat ya. Yang lihat adalah jaksa di sini. Ya. Oke ya. Kita akan cek satu-satu, keabsahan ini penting. Ya. Terlihat namanya Pak Jaksa dan Bu Hakim? Kalau dari Tidak terlihat, pasti. ini dibacakan nanti yang Ya. di sana ya. Ya. Kan kita menggunakan teknologi, kami mau mengikuti dulu ya. Fahmi Yanuar Siregar. Kita tes 3 saja, setelah itu yang lain langsung dilihat. Terlihat Majelis Hakim dan juga Pak Jaksa namanya? Bapak namanya itu dibacakan Pak ya? Iya, terlihat atau tidak? Saya mau menegaskan tim saya. Terlihat, namanya saja dibacakan. Oke, cukup ya. Cukup Majelis Hakim? Sudah semuanya ya, sudah. Jering meminta satu pemeriksaan yang adil. Pemeriksaan yang adil hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang seksama, tidak menimbulkan keraguan. Pada persidangan ini sudah ada 2 keraguan. Pertama, yang mulia tadi saja sudah bilang tidak jelas dilihat ya waktu pertama kali surat puasa. Yang kedua, tanda pengenal yang kami tunjukkan juga tidak terbaca. Persidangan ini bukan hanya untuk kepentingan penuntut umum dan hakim. Persidangan ini juga adalah untuk kepentingan Jering dalam konsep satu penegakan hukum yang adil. Oh, ada tanggapan lagi dari penasihat hukum terdakwa? Ya, Yang Mulia. Pertama kami ingin sampaikan juga bahwa terkait landasan hukum Yang Mulia menyatakan bahwa yang dijadikan dasar untuk menggelar sidang online ini adalah perjanjian dari 3 lembaga, sebagaimana yang Mulia sampaikan. Yang penting perlu kami ingatkan bahwa kami menghargai MOU itu, tetapi itu adalah perjanjian kerjasama antar 3 lembaga dan itu tidak mengikat pihak di luar pembuat kerjasama itu. Dan Jering terdakwa bukan pihak yang terikat oleh perjanjian itu, sehingga seharusnya hak Jering untuk meminta diadili secara tatap muka itu patut dipenuhi oleh pengadilan. Yang kedua, kalau kemudian dasarnya adalah SEMA nomor 8, kalau tidak salah saya salah kutip tadi. SEMA surat edaran nomor 8 ya? SESMA. Oh, SESMA. Oke. Kalau tidak salah ada poin yang saya catat bahwa persidangan yang tatap muka langsung adalah persidangan yang terdakwanya tidak ditahan, pidana, dan kemudian sidang perdata, dan khusus untuk pidana yang ditahan sidangnya online. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kesehatan bagi hakim, bagi pencari keadilan, dan
peserta yang ada di ruang sidang. Di mana logikanya Yang Mulia? Kami bertanya kepada Yang Mulia, logikanya di mana? Apakah menjamin kalau ada terdakwa yang tidak ditahan lalu ada sidang langsung tatap muka, apakah menjamin bahwa semua akan sehat? Apakah sidang dengan terdakwa yang tidak ditahan menjamin dia bebas COVID? Faktanya kemudian justru yang lebih terjamin bebas COVID-nya adalah terdakwa yang ditahan. Karena jering faktanya rapidnya non-reaktif. Swab testnya negatif. Artinya sampai saat ini jering bebas COVID. Justru yang tidak bisa dijamin oleh pengadilan yang bebas COVID justru adalah terdakwa yang tidak ditahan. Siapa yang bisa men-tracking terdakwa yang tidak ditahan kemana-mana dia? Siapa yang menjamin bahwa terdakwa yang tidak ditahan tidak terpapar COVID karena pergaulannya, karena perilakunya? Justru ini berbanding terbalik. Justru yang ditahan yang kemudian punya daya lebih bersih sebetulnya dari COVID ketimbang yang tidak ditahan. Kalau kemudian mengutamakan kesehatan, seperti yang rekan kami sampaikan, justru seharusnya kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Itu satu hal. Ini yang kontradiktif. Nah, kalau kemudian terdakwa yang tidak sehat, yang tidak dijamin kesehatannya karena perilakunya tidak bisa dikontrol oleh pengadilan, karena dia tidak ditahan, lalu bisa ditatap langsung. Apa alasannya yang ditahan tidak bisa tatap langsung, tatap muka langsung? Ini mencederai keadilan. Yang kedua, ini penggalian kebenaran material. Kalau sidang perdata formil tetap bisa berjalan untuk penggalian formil, kebenaran formil, sidang perdata tetap bisa jalan. Kenapa yang pidana juga tidak bisa jalan? Dengan alasan ditahan. Lah, siapa yang bisa menjamin bahwa para pihak yang hadir dalam sidang perdata, sidang privat itu juga bebas COVID, sehingga tidak akan mengancam keselamatan dari majelis hakim, dari para peserta sidang, baik mencari keadilan. Ini yang kontradiktif kemudian. Dan MOU itu kemudian diikatkan kepada terdakwa yang notabene secara hukum tidak terikat dengan perjanjian kerjasama. Kerjasama kan mengikat pada pembuatnya. Kenapa terdakwa yang bukan pembuat kerjasama diikat dengan itu? Kemudian hak-hak hukumnya, baik melalui undang-undang kekuasaan kehakiman, begitu Yang Mulia. Jadi kami tadi saja kita sudah diganggu tuh. Lagi bicara tiba-tiba layar mati. Bagaimana kalau itu terjadi dalam pembuktian pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli? Banyak situasi yang membuat kemudian hak terdakwa itu terampas. Sementara belum lagi akses. Oke, belum lagi soal akses orang ya. Hari ini surat kuasa kami tadi diperiksa oleh jaksa penuntut umum, diperlihatkan Yang Mulia diperlihatkan di layar tidak melihat, jaksa penuntut umum di sana tidak melihat, lalu ditampilkan di sini. Lalu akses mana yang diberikan kepada pengacara untuk ada di situ? Kan nggak ada juga akses. Jadi ini timpang. Jaksa penuntut umum boleh punya perwakilan di sini karena dia mengantarkan terdakwa, tapi kami pun tidak punya perwakilan di sana. Betapa besarnya akses negara hari ini. Jadi mohon Yang Mulia ada dua hal. Jikalau kemudian kami menghargai apa Yang Mulia sampaikan, kami mengapresiasi itu, tetapi kami mohon ada cara sebetulnya supaya keadilan hak asasi manusia, hak konstitusi dari terdakwa tidak terampas. Ada dua hal tadi yang sudah disampaikan. Mohon dikabulkan penangguhan penahanannya dan kemudian lakukan protokol kesehatan secara ketat. Kami siap melakukan itu, asal tatap muka langsung. Gitu Yang Mulia. Mungkin dia tambahkan yang lain tadi. Izin Yang Mulia. Berarti diputus. Ada Bang Mulia, satu lagi. Oh ya, jaksa dulu, silakan. Terima kasih majelis hakim yang kami persidangan ini dilakukan berdasarkan penetapan hakim atas nama terdakwa IGD Arya Astina alias Jering. Enggak dengar. Maaf Bu, Yang Mulia tidak mendengar saya. Keras suaranya Ibu Jaksa. Siap. Terima kasih. Selanjutnya pula kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat Dirjen Badan Peradilan Umum yang menegaskan Putus Yang Mulia, maaf. Putus.
Kami ulangi. Selanjutnya mohon untuk dipertimbangkan adanya surat persidangan Badan Peradilan Umum yang menegaskan untuk persidangan dilaksanakan untuk melakukan persidangan online. Demikian Majelis Hakim. Ya, sudah didengar ya? Sudah didengar ya? Enggak didengar Yang Mulia. Tidak jelas. Kami cross check dengan rekan kami yang ada di ruangan apakah memang benar suaranya putus-putus di sana atau bisa terdengar dengan jelas. Anda siapa yang cross check jaksa? Di sini putus-putus semua juga tahu putus-putus. Rekan kami ada di sana. Rekan kami ada di sana untuk membuktikan apakah benar itu Ya, putus-putus. silakan aja ditanya. Ayo mana? Saudara penasihat hukum maupun penuntut umum ya, karena masing-masing sudah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, jadi majelis ya akan memberikan tanggapan. Sebelum putusan majelis, tanggapan boleh tambahan majelis ya. Jadi begini majelis, yang dari jaksa tadi kita tolak. Tentang LPSK itu dikaitkan dengan potensi bahaya terhadap saksi. Apakah memang persidangan ini berbahaya? Ya, itu satu. Kemudian pasal 189 saya tidak mengerti kenapa dikutip dan ditafsir pula dalam kaitan ini. Itu kan tentang kekuatan alat pembuktian. Bukan soal sidang online atau offline. Itu ngawur namanya. Informasi saja sedikit Yang Mulia. Menambahkan informasi saja. Di persidangan tatap muka terhadap terdakwa yang ditahan itu pernah dilakukan dan baru saja diputus itu di Pengadilan Negeri Singaraja. Ya. Itu terjadi Yang Mulia. Artinya hal yang sama itu bisa diberlakukan terhadap terdakwa Jering. Yang di Buleleng, yang di Pengadilan Negeri Singaraja itu bisa diadili padahal terdakwanya ditahan. Bisa diadili dengan tatap muka. Kenapa yang ini tidak Yang Mulia? Ya, Pengadilan Negeri Denpasar tetap memperlakukan sesuai dengan MOU tadi dan tetap memperlakukan persidangan secara online. Itu sudah kami tetapkan, ya. Maaf Yang Mulia, saya sebagai terdakwa menolak diadakan sidang online. Jika ini dipaksakan, saya memilih untuk keluar dari sidang. Terima kasih. Iya. Ya, silakan. Karena Yang Mulia kami Ya, tapi tetap dibacakan ya. ya terserah. Kami juga akan meninggalkan Kami ruang juga sidang meninggalkan ini. ruang sidang Yang Mulia. Terima kasih. Ya, penuntut umum dibacakan. Ya. Terima kasih Majelis Hakim atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 0637-Denpa-KTB TPUL-08-2020. Identitas terdakwa